Loh, cara ngupas apelnya kok sama? Tirta, jangan gitu ngupasnya, itu malah banyak sampah. Nih, kayak bapak nih, dipelintir. Dipelintir dari atas sampai ke bawah itu jangan sampai putus kulitnya. Kok bisa muter gitu? Ini turun-temurun nih keluarga bapak, kalau motong apel ya kayak gini. Nah, kamu ikutin dong cara bapak nih. Nah, iya ya. Lain kali kalau makan apel seperti itu ya. Ya, ini turun-temurun keluarga nih, sejarah. Gawat, Mbak Surti lihat KTP gua. Dan ekspresinya kok kaget gitu. Jangan-jangan dia tahu nama lengkap gue Tirta Gunawan. Dan dia tahu kalau gue ini anaknya Erlanda Gunawan. Mbak Surti. Balikin KTP. Aduh, Balikin. aku belum selesai. Mbak, Ntar Mbak dulu, Surti udah aku belum lancar. selesai. Balikin. Aku harus pastiin. Kalau Tuan Prabu tahu semua ini, kamu pasti bahaya, Tirta. Ternyata benar. Ternyata kamu. Sepertinya Mbak Surti beneran udah tahu dan curiga. Apa mendingan gue kasih tahu aja semuanya. Gue jelasin baik-baik sambil gue rayu sedikit biar dia nggak ngadu apa-apa ke Prabu Wijaya. Mbak Surti, Mbak, aku mau ngomong sesuatu tapi jangan ngomong sama Tuan Prabu ya. Mbak Surti, ya, aku ini memang, aku sebenarnya, aku ini. Ternyata kamu benar-benar ganteng. Fotonya di KTP kamu ini. Mas Tirta. Tenang aja. Nggak bakalan Surti kasih tahu ke Tuan Prabu. Kalau Tuan Prabu tahu foto kamu seganteng ini di KTP kamu. Dan bisa bikin jantung Surti deg-deg ser. Bisa-bisa Tuan Prabu cemburu dan marah sama kamu, sayang. Jadi, Mbak Surti dari tadi ngeliatin foto KTP ku. Ya iyalah. Terus ngeliatin apa? Ngeliatin tanda tangan lurahnya. Sayang, maaf dong. Foto kamu yang kayak di KTP itu ya. Iya. Ntar aku kasih 10. Janji. Mbak. Iya, lepas dulu, Mbak. Nanti kelingnya putus. Iya Ya. deh. Nah, ya udah Mbak Surti sekarang keluar ya. Aku mau mandi dulu. Nggak enak yang udah wangi sama Mbak Surti ya. Ya. Janji ya fotonya. Iya. Ya. Mbak. Bukannya udah pergi, Mbak? Lon. Aduh. Awas ya kalau bohong. Fotonya. Iya. Sial, gila. Gue udah panik banget tadi. Gue pikir gue bakal ketahuan. Untung Mbak Surti itu cuma merhatiin foto gue. Iya, Papa benar. Mama maafin Zaira ya, Ma. Zaira tuh gak bermaksud untuk nyakitin perasaan Mama kayak gini, Ma. Aku gak bermaksud menyakiti perasaan Mama. Tapi kenapa sampai sekarang aku masih memikirkan Ibu Tari? Enggak, saya gak mau pulang. Ayo Zaira pulang, ikut Ibu. Ayo Zaira. Arman.
Maafin aku ya, Man. Aku sama sekali nggak sengaja memeluk kamu kayak gitu. Ya tadi aku ngeliat kamu dan aku langsung refleks aja meluk kamu kayak gitu. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa, Non. Kamu kok di sini sih, Man? Ya tadi aku telepon Bude, terus Bude bilang tadi Non pergi sama Pak Prabu sama Nyonya Aini. Habis itu Non langsung ke kampus. Jadi aku langsung sini. Karena aku tahu perasaan Non pasti lagi sedih ya. Makasih ya, Man. Non kenapa Non? Terus mikirin Bu Tari. Aku masih bingung, Man, sama semua ini. Kenapa perasaan aku begitu dalam untuk Ibu Tari? Dan juga sikap Ibu Tari yang begitu baik sama aku, Man. Zaira, Ibu kangen sekali sama kamu, Zaira. Ibu khawatir sekali sama kamu. Zaira, kenapa kamu ninggalin Ibu, Nak? Kenapa? Katanya kamu gak ninggalin Ibu dengan keadaan Ibu seperti ini. Ayo ikut Ibu pulang. Bu Tari, Bu. Ya, dan juga perasaan Papa terhadap Amira, Man. Yang begitu kuat dan yang begitu dalam. Bahwa saya akan membatalkan niat saya untuk mengangkat Amira menjadi anak angkat saya. Ya rasanya seharusnya aku sama Ibu Tari dan Amira sama Papa, Man. Atau jangan-jangan aku ketuker, Man, sama Amira. Tapi gimana caranya aku bisa ketuker ya sama Amira, Man? Tuh kan Non aja bingung. Gimana caranya ya, nggak mungkin lah Non. Lagian Non itu anaknya Pak Prabu. Non kan udah lihat sendiri hasil tesnya, ya kan? Maaf ya Non. Lagi-lagi aku bawa-bawa soal hasil tes itu. Padahal aku tahu hasil tes itu emang nunjukin kalau Non itu bukan anaknya Pak Prabu. Tapi aku cuma nggak ingin Non sedih dan kepikiran. Iya, aku tahu, Man. Tapi perasaan aku untuk Ibu Tari itu begitu dalam, Man. Ya aku jadi bisa ngerasain gimana perasaan Papa untuk Amira. Ya, Non itu ya mungkin karena Non emang sangat dekat sama Ibu Tari. Dan Amira emang sangat dekat sama Pak Prabu. Dan Non kayak gitu aja kok, Non nggak ada lebih kok. Nggak ada alasan lain. Ya, kamu bener juga sih, Man. Sepertinya Non Zaira dan juga Amira belum tahu kalau mereka lahir di hari dan rumah sakit yang sama. Lebih baik aku nggak usah kasih tahu Non Zaira dulu deh. Aku nggak mau Non Zaira nanti jadi kepikiran. Loh, cara ngupas apelnya kok sama? Tirta, jangan gitu ngupasnya, itu malah banyak sampah. Nih, kayak bapak nih, dipelintir. Dipelintir dari atas sampai ke bawah itu jangan sampai putus kulitnya. Kok bisa muter gitu? Ini turun-temurun nih keluarga bapak, kalau motong apel ya kayak gini. Nah, kamu ikutin dong cara bapak nih. Ah, iya ya. Lain kali kalau makan apel seperti itu ya. Ya, ini turun-temurun keluarga nih. Sejarah. Ngapain sih lo ngeliatin gue? Naksir. Maaf, Non. Saya nggak bermaksud untuk lihat-lihat. Bagus deh. Karena supir rendahan kayak lo itu nggak pantas untuk gue. Kata orang, kalau keluarga itu suka melakukan kebiasaan yang sama, apa jangan-jangan Kita harus fokus dengan rencana kita untuk membalas dendam kepada Prabu Wijaya. Jangan kamu sekali-kali mengganggu Malena. Jangan kamu jebak Malena dengan cerita-cerita bohong kamu ini. Kalau enggak, Bapak akan tampar kamu.
Atau jangan-jangan lo kenal ya sama Pak Erlanda? Lo kenal kan? Dia itu orang yang udah fitnah bokap gue sebagai pembunuhnya ya, Amira. Mesya, ngapain sih kamu harus ngebahas Erlanda sama si Tirta lagi? Udahlah, nggak usah ngebahas lagi. Nanti kalau papa dengar bisa dimarahin kita. Apa jangan-jangan Ibu Malena dan Mesya punya hubungan yang lain dengan Bapak? Selain Bapak itu kan tangan kanannya Pak Prabu. Karena itu sikap Bu Malena dan Bapak begitu aneh. Gue harus cari tahu ke Bapak. Ayo Utari, jawab saja. Saya izinkan kamu bawa Zaira ikut dengan kamu. Tapi Amira ikut dengan saya. Kamu setuju atau tidak? Kamu ini gimana sih Utari? Kamu tuh dari kemarin nangis terus bisanya. Kamu itu masih punya tanggung jawab sebagai ibu. Emang kamu pikir ini saya Prabu Wijaya apa yang banyak uang? Kita ini harus cari uang. Utari, aku nggak bisa ngeliat kamu begini terus. Kamu itu harus bangun. Bangun! Ayah udah dong ya, jangan marahin ibu terus. Ibu masih sedih. Tapi sampai kapan? Sampai kapan Amira? Sampai ibu tenang lah ya. Ayah tenang aja, biar Amira yang ngerjain semua pekerjaan ibu. Udah beres kok semuanya. Aku udah masakin makanan buat ayah. Aku udah bikin kue. Nah sekarang biar aku yang jualan kue ya. Udah lah ya, tinggalin aja ibu. Bu, nanti aku anterin makanan kesini buat ibu ya. Tapi ibu janji harus makan ya, Bu. Maksud kamu apa, Tirta? Apa maksud kamu? Gara-gara kamu melihat Mesya mengupas apelnya sama seperti Bapak mengupas apel, terus kamu menuduh Bapak punya hubungan khusus dengan Malena dan Mesya? Iya. Ya, habis aku lihat cara Bapak dan Mesya mengupas apel itu sama, Pak. Makanya aku jadi curiga. Apa sih, aku cuma nanya kok. Otak kamu tuh masih beres apa enggak? Hah? Kamu sadar dong, Tirta. Orang di dunia ini yang mengupas apel seperti itu bukan cuma Bapak dan Mesya. Masih banyak lagi orang yang mengupas apel seperti itu. Kamu ini macam-macam aja. Itu nggak mungkin. Nggak ada tapi-tapian. Ingat, Tirta. Ingat rencana kita adalah membalas dendam kepada Prabu Wijaya. Lupakan Malena, lupakan Mesya. Dan hapus di otak kamu kalau Bapak punya hubungan khusus dengan Malena dan Mesya. Hapus itu. Sekarang kamu pergi dari sini. Balaskan dendam Bapak sama Prabu Wijaya. Pergi. Iya. Tirta, kamu ngajak Bapak nih. Mundur. Aduh, Tuh kan gampang. sana pergi. Enggak, aku harus tenang. Aku harus tenang. Enggak ada yang boleh tahu kalau aku punya hubungan khusus dengan Malena dan Mesya. Tirta juga tidak boleh tahu. Aduh, kue aku belum laku-laku lagi. Tapi aku nggak boleh nyerah. Ya, Amira. Kenapa jadi hujan-hujanan begitu? Kasihan sekali anak itu. Amira, kamu kenapa jualan sambil hujan-hujanan begini? Kalau sakit bagaimana? Ini, pegang payung saya. Payungin saya sekalian, biar jaketnya nggak basah.